negara Aceh dulu itu punya mufti-mufti yang handal, ulama-ulama yang handal dalam bidang agama. Untuk apa fungsi mufti itu dalam negeri? Untuk menyelesaikan masalah-masalah agama yang terjadi. Masalah agama kan banyak. Zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, infak, wakaf, nikah, talak, rujuk, jual beli. Jual beli pun banyak di situ. Ada jual beli riba, ada jual beli kredit. Itu semuanya akan diselesaikan oleh mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Sekarang pertanyaannya, syarat menjadi mufti itu bagaimana? Jadi saya ulangi lagi, bahwa dalam suatu negeri wajib ada mufti. Kalau tidak ada mufti, maka negerinya akan hancur. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah menjadi seorang mufti? Nah, ini coba lihat baik-baik. Kita akan rincikan kembali syarat menjadi mufti yang dikatakan, yang disampaikan oleh seorang hakim tinggi Kerajaan Aceh Darussalam bernama Syekh Faqih Jalaluddin. Coba lihat, apa aja dukung syarat jadi mufti? Pertama, dia harus faham ilmu fikih. Apanya harus paham ilmu fikih? Dia harus paham ilmu salat, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu umrah, ilmu puasa, ilmu jual beli, kemudian ilmu jinayat. Itu semua harus dipelajari oleh seorang mufti kalau ingin jadi mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi Kerajaan Aceh Darussalam hebat memang, sebab karena dahulu ulama-ulamanya itu memenuhi syarat-syarat itu. Yang kedua, usulnya harus kuasai. Usul itu adalah mengenal ilmu usulul fiqh. Apa itu ilmu usulul fiqh? Ilmu usulul fiqh itu adalah ilmu alat untuk menghadirkan hukum. Jadi ilmu alat menghadirkan hukum, bagaimana bisa jadi haram, bagaimana bisa jadi makruh, itu semuanya itu dari ilmu usul. Sudah, itu dua. Yang ketiga, harus menguasai ilmu furuknya. Harus menguasai ilmu furuk, ilmu cabang-cabang daripada usul. Yang keempat, harus menguasai ilmu khilafnya. Khilaf. Misalnya solat Imam Syafi'i begini, solat Imam Maliki begitu, puasanya Imam Syafi'i begini, puasanya Imam Hambali begitu. Hanya perbedaan itu harus dikuasai. Fikih, usul, furuk, khilaf. Nah, sudah. Kemudian juga menjadi seorang ulama pada masa Kerajaan Aceh Darussalam itu syaratnya juga harus menguasai mazhab. Jadi menguasai mazhab itu bagaimana? Harus paham mazhab Maliki dalam bidang fikih bagaimana, Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana. Kayak gitu. Nah, bayangkan itu. Berarti kan perlu waktu lama mengaji. Nggak sembarangan jadi seorang ulama. Jadi seorang mufti nggak sembarangan. Kemudian apalagi? Yang keenam, syarat menjadi mufti Kerajaan Aceh Darussalam menurut Syekh Faqih Jalaluddin adalah harus menguasai qawaidnya. Qawaid itu kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dalam mazhab, kaidah dalam furu', usul fiqh. Nah, itu kaidah-kaidah harus paham. Kemudian harus membahas juga yang ketujuh, dhabitnya, dhabit ketetapannya, keasliannya, kesahihannya dalam segala hal. Jangan ambil pendapat yang lemah. Pendapat kuat masih banyak, ambil pendapat yang lemah. Contoh, ada misalnya kurban yang kita dengar selama ini, kurbannya berarti kambing. Nah, kambing, lembu, biri-biri, itu pendapat kuat, semua ulama seperti itu. Tapi ada pendapat yang lemah, yaitu boleh sembelih pakai ayam, itu ulama juga. Nah, jadi artinya apa? Mufti nggak bisa ambil pendapat yang lemah selama ada masih pendapat yang kuat. Nah, itu namanya dhabit namanya. Itu perincinya itu nanti bisa dijelaskan, bisa dicari di daya. Nah, kemudian dan kamil alatnya. Kamil alatnya itu artinya apa? Dia menguasai ilmu sastra Arab. Begitulah bahasa lainnya. Seorang mufti, seorang ulama Kerajaan Aceh Darussalam harus menguasai kamil alat. Sempurna alat. Ilmu nahu dia pelajari, ilmu sharaf dia pelajari, ilmu bayan dia pelajari, ilmu ma'ani dia pelajari, ilmu badi' dia pelajari. Nah, itu ilmu alat. Alat itu apa sih? Alat itu dalam bahasa dayahnya adalah ilmu-ilmu yang bersifat sastra untuk mengenal hukum-hukum atau tulisan-tulisan dalam kitab. Nah, itu ilmu alat namanya.
Yang ke-9, dan luputnya, arti luput berarti dia harus tahu mana alat-alat ataupun ilmu-ilmu yang nggak bisa dipakai. Nah, itu 8 kan? Ya, 9 pun 8. 8. Yang ke-9, diketahuinya rawi hadis. Nah, dia harus tahu rawi hadis. Rawi hadis itu hadis yang mana yang dhaif, yang mana mutawatir, yang mana hasan, yang mana mudraj, ya, yang mana hadis mudharib, hadis marfu, hadis ulaman, hadis maqtu, hadis munqati, mauquf, macam-macam hadis lah. Nah, dia harus tahu, faham itu semua. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, dia harus menguasai ilmu tafsir Al-Quran. Tafsir Quran itu kaedahnya, bukan tafsirnya. Dia harus menguasai kaedah tafsir Quran. Kaedah tafsir Quran itu kan banyak. Nasakh, mansukh, am dan khas, ada muqayyad, macam-macam lah itu dah. Nah, maka jamaah dirahmati Allah, mempelajari 10 ilmu tadi itu adalah syarat menjadi seorang mufti kerajaan Aceh Darussalam. Dan ilmu itu semua insya Allah sekarang ada di Dayah. Dan menggapai ilmu yang 10 tadi, itu tidak bisa 4 tahun, 3 tahun. Nah, coba dengarkan baik-baik masyarakat Aceh. Ulama dulu itu ditetapkan oleh kerajaan agar ulama yang dulu, ulama masa itu dinilai sebagai ulama yang betul-betul, bukan ulama jelek-jelek. Maka ketika orang bertanya, bagaimanakah ulama yang sebenarnya itu? Bagaimana ulama sebenarnya itu? Apakah orang pakai sorban, baca Quran, hafal Quran langsung jadi ulama? Enggak. Maka besok ketika ada orang tanya, kami bingung ini. Mau pilih mana ulama, mana yang tidak. Hari ini orang kadang-kadang menyamar jadi ulama. Kami mau tanya, yang jadi ulama betul-betul menurut kerajaan Aceh Darussalam itu gimana? Bacalah ini. Jadi kalau ada orang tanya, gimana sih ulama kerajaan Aceh Darussalam dulu? Nih kasih tahu. Ulama kerajaan Aceh Darussalam menurut Syekh Faqih Jalaluddin, dia harus alim. Alim apa? Alim fikihnya, alim usulnya, alim furu'nya, alim khilafnya, alim mazhabnya, alim kawaidnya, alim dhabitnya, alim kamil alatnya, alim luputnya, alim rawi hadis, mengetahui rawi hadisnya, alim daripada tafsir Al-Quran. Itu dia. Kalau satu di antara 10 tadi tidak ada, maka dia tidak bisa menjadi mufti atau ulama besar Aceh. Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, jadi ulama itu nggak sembarangan. Habis waktu 15 tahun atau 20 tahun ngaji untuk mendapati 10 ilmu tadi.